Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu luangnya untuk menghadiri presentasi dari saya. Perkenalkan, saya Riyadi Wahyu dari PKG BCOK 005. Bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Untuk itu saya akan langsung saja melakukan presentasi saya, di mana di sini saya melakukan presentasi dengan program Sport and Activity, di mana olahraga itu berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari secara tidak langsung. Untuk program ini dirancang untuk memberikan pemahaman bahwa olahraga dalam pendidikan jasmani itu sebenarnya sudah melekat pada kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Yang kedua, untuk latar belakang dari lempar tubuh. Di sini olahraga atletik pada saat ini itu adalah cabang olahraga tertua di dunia dengan karena sudah ada sejak zaman Yunani kuno, dibuktikan dengan adanya dokumentasi pertama pada Olimpiade Atletik. Ini Bapak Ibu, nah ini belum ditemukan training Under Armour ataupun Adidas. Yang kedua, yaitu olahraga atletik ini sangat lekat dengan karakteristik peserta didik kita, yang mana suka dalam bermain lempar tangkap atau dalam permainan tradisional di tempat saya itu bibukan, Bapak Ibu. Nah, namun pada sejak adanya COVID-19, Bapak Ibu, permainan tersebut sampai sekarang itu seperti tiba-tiba menghilang. Jadi permainan tersebut itu dulunya itu sering dimainkan anak di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Itu anak-anak pasti mengambil bola kecil atau bola tenis untuk bermain lempar tangkap bibukan tersebut. Tapi sehingga untuk motivasi munculnya aktivitas lempar tangkap ini, saya ingin mengembalikan kembali melalui olahraga atletik, yaitu di nomor lempar, yaitu lempar tubuh khusus untuk SD. Tujuan program yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan, di mana program pembelajaran ini akan meningkatkan fisik, khususnya pada lengan dan kecepatan gerak dengan anak tersebut. Yang kedua, meningkatkan mentalitas, di mana latihan yang dilakukan secara kontinu secara tidak sadar akan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik kita dalam melakukan kerja. Yang ketiga, itu meningkatkan kualitas hidup, di mana kalau melakukan aktivitas lempar tubuh sama halnya melatih tubuh kita untuk terus bergerak aktif, sehingga derajat kesehatan peserta didik pun akan meningkat. Selanjutnya, untuk capaian program. Untuk capaian program ini diharapkan dapat mencapai beberapa capaian seperti meningkatkan keterampilan gerak, meningkatkan motivasi anak dalam melestarikan permainan tradisional, dan meningkatkan derajat kebugaran peserta didik. Di mana untuk poin pertama, meningkatkan keterampilan tersebut yaitu siswa dengan menunjukkan siswa mampu melakukan lemparan dengan baik. Yang kedua, kondisi fisik yang diharapkan semakin kuat dan lincah. Untuk peningkatan mentalitas, di mana rasa percaya diri siswa tersebut itu penting, yaitu siswa lebih responsif, mau mempraktikkan tanpa harus ada petunjuk dari guru pada sebelumnya. Terus percaya diri dan berani tampil tanpa adanya rasa takut dalam melakukan kesalahan. Kadang anak-anak itu mau mempraktikkan itu mau malu, jadi harus kita paksa atau kita kasih stimulus baru mau mempelajari. Nah, itu dimana kalau peningkatan mentalitas, sehingga seorang siswa tersebut tanpa harus disuruh pasti sudah pengen melakukan sendiri. Terus untuk selanjutnya, untuk yang ketiga, peningkatan kualitas hidup.
dalam melakukan aktivitas secara kontinu, otomatis tingkat kesehatan itu akan menjadi naik, yaitu dengan tubuh menjadi lebih sehat, lengan yang semakin kuat, di mana ini aktivitas yang banyak pada di lengan atau leher tangkap. Yang ketiga, kardiovaskular yang semakin membaik. Terus untuk langkah-langkah pelaksanaan program ini, yaitu akan dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama sosialisasi program. Itu program yang telah dibuat akan disosialisasikan kepada peserta didik, guru, untuk meningkatkan pemahaman serta dukungan kepada kita bertanya. Yang kedua, inovasi. Di sini karena lempar tangkap itu diturbo kita untuk mempermudah anak untuk melakukan praktiknya, itu guru membuat modifikasi alat sebagai bentuk pengganti alat yang sebenarnya supaya mempermudah dalam tahap latihan. Yang ketiga, aksi. Itu peserta didik melakukan serangkaian latihan lempar tangkap bola yang dimodifikasi secara bertahap. Yang keempat, evaluasi, yaitu melakukan evaluasi sebagai bentuk monitoring kita untuk melihat dan mengukur seberapa efektif kita dalam menjalankan program yang kita laksanakan dan memberikan perbaikan yang kita rasa perlu. Yang selanjutnya, untuk struktur program. Program ini melibatkan beberapa pihak untuk mencapai tujuan, yaitu yang pertama kita membuat tim program, yaitu guru dan peserta. Yang kedua, kegiatan sosialisasi rekan sejawat dan peserta didik. Keempat, sasarannya yaitu peserta didik dan durasinya kurang lebih 2 hari. Untuk kapasitas sekolah. Nah, untuk kapasitas sekolah sendiri yaitu memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk dukungan program ini, yaitu dari siswa. Untuk siswa kita itu memiliki kurang lebih 300 siswa dengan latar belakang yang berbeda. Untuk guru kita memiliki 16 guru yang insya Allah berkompeten di bidang masing-masing pendidikan. Terus untuk fasilitas olahraganya, sekolah memiliki lapangan olahraga dan ruang olahraga yang memadai. Untuk rencana evaluasi kita bagi menjadi 3, yaitu pre-test, yaitu melakukan tes awal untuk mengukur kemampuan peserta didik, yaitu di mana kita bertesnya langsung melakukan praktik untuk melihat ukuran anak tersebut seberapa pencapaian pertama kalinya. Pemantauan rutin, yaitu memonitoring perkembangan peserta didik selama praktik dilaksanakan. Terus tes akhirnya kita melakukan ulang kembali dengan hasil apakah perbedaan itu membaikkah atau stagnan. Untuk jadi kita bisa menjadi mengetahui capaian proses latihan sebelumnya. Kemungkinan tantangan untuk Bapak Ibu, kemungkinan tantangannya yaitu program ini kemungkinan mendapatkan tantangan, yaitu beberapa mungkin dari siswanya, kemampuan peserta didik yang berbeda sehingga terjadi ketimpangan dalam proses latihan, di mana anak yang lebih unggul pastinya akan lebih dominan di dalam prakteknya, dan anak yang kurang dalam motoriknya pasti cenderung yang seperti yang tadi awal tadi dibilang saya utarakan tentang mentalitas, pasti dia cenderung agak lebih ke tidak mau melakukan. Keterbatasan waktu yang terbatas akan membuat proses pembelajaran terasa singkat, membuat siswa menunggu antrian dalam praktik. Ya, ini ada hubungannya, jelas ada hubungannya dengan keterbatasan sumber daya, yaitu keterbatasan sumber daya membuat guru membuat alat inovasi sehingga membutuhkan waktu dalam pengerjaannya. Gitu Bapak. Penutup ini program ini kami harapkan dapat menjadi awal untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, untuk meningkatkan derajat kebugaran dalam pembelajaran PJOK dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari.